Jadi kalau misalnya ada gording diperkaku dengan usuk, ini pengaku lateralnya, maka LU-nya itu jarak antar usuknya, gitu, jarak antar pengakunya, gitu. Itulah panjang unbrace, gitu. Nah, sampai di sini, kenapa? Sama seperti kolom, dari sini nanti kita akan menghitung berapakah panjang tekuknya dalam bentuk panjang bentang efektif, gitu. Panjang bentang efektif itu beda dengan kolom. Kalau kolom kan ada faktor K-nya ya. Kalau ini nggak empiris. Seperti ini bentuknya. Nah, gini. Antara cantilever dengan balok bentang tunggal itu beda. Dan bebannya pun juga beda. Nah, pada struktur gording kita, beban ini ya, karena bentuk usuknya ini teratur gitu, bisa kita simplifikasi. Usuknya ini bukanlah beban titik, tapi beban terbagi merata, gitu ya. Beban terbagi merata sepanjang gording. Nah, sehingga untuk gording kita nanti itu kita menggunakan beban balok bentang tunggal dengan beban terbagi rata. Maka ada dua, ini atau ini, gitu. LU per D kurang dari 7 atau LU per D lebih dari 7, gitu ya. Panjang antar bracing dibagi tinggi penampang, kalau kurang dari 7 rasionya, maka dia 2 kali lipat dari panjang antar bracing. Kalau panjang antar bracing dibagi tinggi penampangnya lebih dari 7, maka dia 1,63 panjang antar bracingnya tambah 3 kali tingginya, gitu. Nah, apa itu panjang efektif? Panjang efektif itu adalah, dari panjang efektif itu nanti kita bisa menghitung rasio kelangsingan, gitu ya. Rasio kelangsingan pada struktur lentur itu menggunakan rumus ini. Jadi tidak sesederhana kolom. Kalau kolom cukup panjang efektif dibagi tinggi penampang. Kalau di balok itu rasio kelangsingan balok RB, rasio kelangsingan balok itu menggunakan akar LE dikali D dibagi B kuadrat dengan batas kelangsingannya sama, tidak boleh melebihi 50, sama kayak kolom, gitu. Nah, apa itu panjang efektif? Sebelumnya saya kenalkan dulu ke kalian, sebuah balok ketika mengalami lentur seperti ini, maka kalau tinggi penampangnya cukup tinggi, langsing, jadi ini cukup tinggi, maka akan terjadi lenturan seperti ini. Sekilas pasti kalian lihat seperti lembutnya normal biasa ya, lembut ke arah bawah. Tapi jika saya buat potongan penampang pelintangnya, maka seperti ini. Jadi sebetulnya penampang persiginya itu terpuntir di tengah bentang ini, terpuntir ini, tidak lurus seperti ujung-ujungnya, tapi dia memutar. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika balok ini kita lihat dari arah samping, mata kita dari arah sebelah kanan ini, terlihat baloknya melendut biasa. Tapi jika kita lihat dari arah atas, mata kita dari atas, maka apa yang terjadi? Seperti ini. Ini disebut dengan tekuk. Tekuk ke arah sumbu lemah dari balok, gitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Yang terjadi itu adalah sesungguhnya ketika penampang baloknya cukup tinggi, dia akan terjadi tekuk ke arah lateralnya atau ke arah sampingnya, gitu. Sehingga gabungan antara lendutan ditambah tekukan ke arah samping membuat penampangnya jadi terpuntir seperti ini, seperti itu. Nah, panjang efektif itu adalah panjang tekuknya. Jadi dari tabel tadi terlihat panjang antar bracingnya ini, kan panjang antar bracing adalah jarak dari tumpuan ke tumpuan kalau nggak ada bracing sama sekali ya. Maka panjang antar bracingnya ini secara fisik, namun panjang tekuknya itu ini lebih panjang karena tadi 2,06 gitu ya. Itulah makna dari panjang tekuk atau panjang efektif pada balok lentur. Refresh tadi, untuk beban terbagi merata, ketika LU per D kurang dari 7, maka panjang efektifnya adalah 2,06, 2 kali lipat dari panjang antar bracingnya. Dan kalau lebih dari 7, maka 1,63 dikali panjang antar bracing ditambah 3 kali tinggi penampang. Terlihat semakin tinggi nilai D, maka panjang tekuknya makin panjang. LU per D kalau kurang dari 7 artinya kan nilai D-nya besar, sehingga nilai rasionya kecil.
Kalau LU per D lebih dari 7 berarti D-nya kecil, maka rasionya besar. Kalau nilai D-nya makin tinggi, memang potensi menggelimpang atau menengkuk ke arah samping itu makin tinggi juga. Gitu. Dibandingkan kalau tinggi penampangnya itu lebih rendah. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita paham apa itu panjang tekuk, panjang efektif, panjang unbracing gitu ya, rasio kelangsingan balok itu bagaimana. Nah, barulah kita bisa membahas ke faktor koreksi stabilitas balok atau CL. Kalau dilihat, ini rumusnya bukan persis ya, mirip seperti faktor stabilitas kolom, cuman berbeda di koefisien bawah ini beda gitu. 1 ditambah tegangan tekuk elastik dibagi tegangan tekuk sebelum CL, CV, dan CFU gitu ya, dikurang akar ini. Nah, FB bintang adalah nilai tegangan izin lentur acuan dikatakan semua faktor koneksi kecuali CFU, CV, dan CL. CL itu ini yang baru mau kita hitung dengan rumus ini. CV itu ini. CV adalah faktor volume. Ini hanya dipakai untuk kayu glue lamp. Glue lamp itu adalah kayu laminasi dan atau kayu komposit yang struktural. Karena kita menggunakan kayu utuh, bukan kayu laminasi maupun kayu komposit, maka nanti CV kita 1,0. CFU itu apa? Kalau lupa, ini loh CFU. Nih, faktor penggunaan rebah, faktor bidang miringnya gitu. Itu ya CFU ya, itu CFU, itu CV, CL ini yang kita hitung. Nah, dengan nilai 1,2 E minimum, dengan tegangan tekuk elastik lentur. Kalau kemarin tegangan tekuk elastik tekan ya, kalau sekarang tegangan tekuk elastik lentur itu adalah 1,2 dikali E minimum yang aksen. Tanda aksen itu artinya dia sudah terkoreksi terhadap nilai moisture content, temperatur, dan tekuk, dibagi kelangsingan kuadrat RB kuadrat gitu. Nah, itulah CL. Jadi CL ini memang harus paham dulu, sama kayak batang kolom ya, paham dulu konsep ini, apa itu LU gitu ya. LU ini harus paham dulu. LU itu adalah jarak antar bracing kalau ada bracingnya, pangkal lateral ini, atau jarak antar tumpuan kalau tidak ada bracingnya, atau panjang cantilever gitu ya. Kemudian dari panjang antar LU ini, panjang tidak terbrace ini, unbrace ini, baru bisa kita hitung panjang tekuknya dengan cara melihat LU dibagi D-nya. D adalah tinggi penampang. Kalau kurang dari 7 maka ini, kalau lebih dari 7 maka ini. Nah, maknanya apa? Ini maknanya. Nah, ini. Jadi ini tadi ya. Panjang tekuk itu adalah yang panjang tekuk dari samping ini. Gitu. Nah, setelah tahu LE kemudian tadi dihitung RB-nya. Ini RB adalah rasio kelangsingan pada balok. Dapat RB. Nah, nilai-inilah yang kita masukkan ke dalam perhitungan faktor stabilitas dari balok CL. Nah, ini. Gitu. Karena butuh RB kuadrat, minimum dan sebagainya.